Ya, ada yang bisa membantu saya menjelaskan apa itu desain brief? Ini kan kalian kan sudah semester berapa ini? Semester 6 ya? Betul ya? Halo? Halo? Tes, tes, bisa mendengar suara saya? Pedoman, Pak, lebih ke kayak pedoman untuk melaksanakan Ya, Pak. desain. Ya, ya. Pedoman, ada yang bilang itu. Ada lagi mungkin yang bisa berpendapat? Kalian dulu waktu apa? DPA 1 dengan Pak Devri atau dengan saya ya? Pak Devri, Pak, pas itu. Pak DPS. Devri, ya kan pasti dijelaskan tentang apa desain brief ya, tentang kalian kan diminta untuk membuat desain brief. Ya, sudah lupa ya, DPA 1 sudah lama. Ya, jadi desain brief ini bisa dimaksudkan sebagai panduan untuk desainer ya atau arsitek ya yang berisi juga mungkin apa penjelasan secara spesifik ya tentang apa yang ingin didesain ya, atau diminta oleh klien. Tapi diminta ini mungkin bahasanya apa ya terlalu apa ya mungkin bisa dibilang kasar gitu ya kalau diminta itu. Jadi apa yang apa diinginkan oleh klien begitu saja lah ya. Itu jadi berisi penjelasan tentang apa-apa yang diinginkan oleh klien ya. Apakah klien itu menginginkan didesainkan kantor misalnya atau rumah misalnya ya gitu. Ya dan di urban design juga ada nanti yang saya jelaskan tentang brief itu ya apa yang dimaksud dengan brief itu bisa bermacam-macam istilahnya ya kalau di urban design jadi bisa ada yang menyebut juga sebagai design brief ya tapi sebelum menginjak ke brief tersebut itu nanti di slide-slide akhir ya di awal ini kita akan apa ya kita akan membaca tentang apa itu urban problems ya Mbak. Bagaimana kemudian Anda bisa melihat problems yang terjadi di permasalahan yang terjadi di kota. Ya, dan kemudian seperti apa peran arsitek planner. Ya, di sini ada garis strip ya, arsitek planner role. Ini saya ambil dari bukunya Ashraf Salama, spatial design apa ya judul lengkapnya nanti di akhir itu ada referensinya ya intinya tentang bagaimana pendidikan bagi seorang desainer khususnya arsitek dan planner ya karena di sini arsitek itu bisa juga bertindak sebagai planner ya ini mungkin membuat kalian bertanya-tanya apa bedanya begitu ya apa bedanya arsitek dengan planner ya atau arsitek planner ini di sini ditulisnya oleh Ashraf Salama ini baik ya ini di slide pertama ini tentang apa why plan ya mengapa merencana khususnya ini tentang city planning jadi secara garis besar itu often proceed from the top down. Jadi maksudnya adalah planning itu biasanya dari atas ke bawah ya atau dari yang memegang kekuasaan ke orang-orang yang apa diatur ya atau dikuasai ya oleh penguasa itu. Jadi pada awalnya early city planner itu reasoningnya ada 3 ini.
Yang pertama itu to solve specific urban problems. Ini ya awalnya ya mereka hanya merencanakan misalnya underground sewage line for health reasons, mendesain saluran drainase atau saluran pematusan ya. Kemudian membuat dinding untuk perlindungan. Kemudian park for leisure hour, jadi merencanakan taman untuk rekreasi dan juga jalan ya, thoroughfare untuk facilitate movement ya, untuk memfasilitasi pergerakan. Tapi kemudian yang kedua juga ya ini kalau Anda lihat ini yang pertama ini mungkin contohnya seperti kota-kota kuno ya, kota-kota Roma seperti itu yang mereka punya masyarakat banyak itu ya mereka memikirkan tentang health reason ini yang pertama itu ya. Bagaimana juga menyediakan air itu juga penting untuk Roma ya, untuk Romawi. Kemudian yang kedua to glorify those in power. Ini yang juga menarik ya. Ini sampai sekarang pun itu bisa jadi ini ya to glorify those in power itu masih ada ya. We know that the motive of city planners in Rome ya, ini beberapa contohnya di Roma, Teotihuacan, Tenochtitlan, and Beijing to serve the interest of those with wealth and power. Ya, ini memang ya pada zamannya itu kalau istilahnya feodal ya, feodalisme itu masih menjadi nomor satu ya, siapa yang berkuasa itu yang kemudian yang mengarahkan bagaimana pembangunan kotanya ya. Kalau seperti di Mesir zaman Fir'aun itu akan meminta untuk dibuatkan piramid ya, kemudian patung-patung ukuran raksasa bahkan mengukir gunung itu mereka jago ya itu tapi itu untuk tujuannya untuk glorify those in power ya, untuk mendewakan pemimpin mereka. Kemudian tapi juga itu berkaitan juga bisa juga dengan kepercayaan ya, seperti yang nomor 3 ini glorification of important cultural value ya, contohnya seperti di Ming Dynasty di Peking itu ya, was not only a monument to the all powerful emperor ya, bukan hanya membangun untuk kaisar itu sendiri, tapi untuk memberikan ke masyarakat, menguatkan ya kepercayaan tentang cara hidup dari mereka sendiri ya, jadi budaya mereka sendiri itu mungkin sama juga dengan di Mesir ya, jadi dianggap dewa dan juga itu bagian dari kepercayaan mereka ya. Bahkan kalau Anda mungkin pernah lihat film 10,000 BC ya, itu menunjukkan orang-orang orang-orang manusia purba mungkin ya, ceritanya di 10,000 BC itu yang kemudian ditangkap dijadikan budak ya untuk membangun peradaban Mesir gitu. Ya, jadi ini juga berlanjut sampai ke era Kristiani ya, era agama Kristen itu oleh siapa ini ya, Emperor Augustus, jadi Kaisar Augustus ya, dan suksesornya dan yang pemimpin setelahnya dia itu dideklarasi sebagai dewa ya oleh Roman Senate ya, dan kemudian di immortalize ya, diabadikan lewat bangunan, taman, plaza dan juga patung-patung ya ada di kota-kota itu. Ya, jadi city planner had a good reason to glorify the ruling elite. These people after all employ them. Ya, jadi bagaimanapun juga
raja-raja atau kaisar ini itu memperkerjakan mereka. Jadi city planning in short often proceed from the top down. Jadi biasanya memang dari atas ke bawah itu planningnya itu. Jadi kalau kita bertanyakan why plan, kita juga harus mengingat we also need to keep in mind another question, for whom are cities planned. Jadi untuk siapa sebenarnya kota itu direncanakan. Ya, ini juga di zaman Ming Dynasty seperti itu, dan juga 1 abad kemudian during the Renaissance, pada zaman Renaissance itu rumah dari Paus atau Pope ini ya, yang ditetapkan berada di Roma, kemudian menunjukkan juga Catholic Church, ya gereja Katolik itu ditunjukkan sebagai yang the wealthiest ya, yang paling berkuasa juga di Roma. Ya, itu menggantikan kekaisaran Roma ya, kemudian jadi juga menunjukkan gereja Katolik dan ininya itu sebagai most important institution in the Western world. Ya, ini saya ambil dari buku Cities and City Life. Ini nanti kalian bisa lihat di akhir slide ya. Ini saya tulis di bawah ada ref 3. Ini maksudnya adalah dari sumber pustaka nomor 3 ya. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak, kalian bisa membaca di situ ya. Ini juga pada zaman Paus Julius ya, decide to replace the old Saint Peter Basilica with the greatest cathedral and piazza in Christendom. Jadi ini yang kemudian mulai dibuat Grand Piazza of Saint Peter, yang membuat plaza Saint Peter itu. Ini digunakan untuk menunjukkan juga kekuasaan ya dari gereja Katolik itu. Jadi the faithful find a powerful religious experience in this setting. Everyone is awed by the size and magnificent design of Saint Peter's. Both reaction were important to the piazza designers. Ya, kemudian berlanjut juga di mungkin sebelum ke Inggris ya. Nah, ini juga tentang aqueduct di bangsa Romawi. Itu juga menunjukkan bagaimana permasalahan kota ya, khususnya ini air bersih itu dipandang penting ya, mulai dari zaman Romawi. Ini bayangkan ya. Jadi mulai dari zaman kuno, dari zaman Romawi itu kebutuhan akan air bersih itu penting ya. Di sini juga disebutkan bahwa Roman knew that adequate supply of water, clean water, were protection against outbreak of illness. Jadi mereka sadar bahwa air bersih itu bisa menghindarkan dari penyakit. Ya, tapi yang memiliki akses ke air bersih dan ini ya, air bersih ini diambil dari mata air dari puncak gunung begitu, kemudian dialirkan ke kota. This technology spread across the empire, making fresh, clean water available to most citizen. Most citizen ini tapi only the wealthy had private water supplies. Ya, ini hanya orang-orang kaya yang mereka punya akses ke ini water supplies secara private ini ya, secara pribadi. Yang lain mereka akan berbagi air ya, yang mana ya mungkin kualitas airnya sudah berbeda dengan yang diakses oleh orang-orang kaya. Jadi water transport by aqueduct came across great distance from fresh water spring along stone-built causeways and drains. These magnificent feats of engineering provide water wherever it was needed. Ya, jadi ini contohnya ya. Jadi seperti apa kebutuhan
pentingnya akan air bersih itu bagi masyarakat kota. Ya, ini mulai dari zaman kuno, itu mereka sudah mulai berpikir seperti ini. Ya, dan kalau kalian tahu sekarang di Jakarta atau di kota-kota besar itu tidak hanya di Jakarta mungkin ya, permasalahan utama itu salah satunya juga kebutuhan akan air bersih gitu. Jadi sampai zaman sekarang itu air itu salah satu ya. Di samping kemudian tantangan kota masa kini itu juga pada polusi, ya, polusi udara terutama. Ya, jadi ini contohnya Roman Aqueduct. Kalian bisa lihat bagaimana struktur ya sebesar ini digunakan hanya untuk mengalirkan air bersih. Ya, ini kalau kalian lihat perbandingannya dengan manusia, ini besar sekali strukturnya, ya, dan dia mengangkut air di atas ini ya, untuk saluran air bersihnya ada di atas ini. Itu yang luar biasa. Kemudian di tahun 1666, jadi ini rencana oleh Christopher Wren, Plan for the Rebuilding of London. Jadi di sini Christopher Wren merencanakan London baru itu karena kebakaran besar di tahun 1666. Ya, di sini meskipun St. Paul Cathedral ya, itu sebagai yang paling menonjol untuk dilihat, yang B, mana B? Ini ya. Nah, ini meskipun yang secara akses kemudian view itu St. Paul Cathedral ini utama, tapi juga dibuat yang lain ya oleh Christopher Wren di sini. Jadi yang A ini apa? Stock Exchange. Ya, ini yang bangunan baru dan dibuat sebagai pusatnya. Kemudian Tower of London, D, mana D ini ya. Kemudian London Bridge ya, D. C itu Tower of London, kemudian E Old Wall, dinding lama dari kota London. Ya, jadi di sini meskipun itu menjadi fokus, tapi City Stock Exchange itu juga sebagai bangunan yang penting dan itu menjadikan apa istilahnya ya, trademark untuk London dan untuk kota-kota modern lainnya akhirnya ya. Sama seperti New York, kalau kalian tahu itu bukan ibu kota Amerika ya, tapi kita tahu New York itu lebih terkenal daripada Washington DC. Jadi New York ini karena dia pusat ekonomi, di situ ada pusat finansial, di situ ada WTC, itu menjadikan dia sebagai magnet juga ya, sama seperti kota London ini. Jadi ada ya, kalau di sini memang ini di satu lokasi ya, tapi kalau di Amerika ada ibu kota pemerintahan, tapi juga ada yang kota untuk ya kita bisa menyebutnya ibu kota ekonominya gitu ya di New York itu. Ya, jadi di sini kemudian mulai diadopsi oleh kota-kota lain ya. Ya sayangnya di Indonesia di kita belum ya bercampur menjadi satu di Jakarta yang kemudian ya baru di zaman sekarang ini dicetuskan ibu kota baru dipindahkan di Kalimantan. Ya semoga saja itu bisa bisa mengutamakan perancangan kotanya ya yang sudah menang sayembara. Kita tahu perancangan kotanya yang menang sayembara itu sudah cukup bagus idenya. Jadi bagaimana mengkombinasikan kota dengan hutan, tapi sejauh ini ya saya tidak melihat di Indonesia sendiri
ada kota yang ya punya histori seperti itu ya. Kalau kalau kemudian ibu kota baru di Kalimantan itu sebagai pionirnya, saya rasa itu bisa bagus sekali untuk bisa ditiru di kota-kota lain di Indonesia. Ya, tapi sekali lagi belum pernah ada kota di Indonesia yang dia memiliki ide seperti itu. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara lingkungan terbangun dengan kondisi alam sekitarnya. Karena kita tahu kota-kota yang berkembang di Indonesia itu kita dipengaruhi oleh kota-kota barat ya, oleh kolonial, kemudian oleh Amerika tentunya. Itu Amerika itu punya huge impact ya untuk kota-kota di dunia. Jadi kemudian kota-kota di dunia juga mulai mengutamakan jalan-jalan untuk kendaraan bermotor, untuk mobil, untuk kendaraan pribadi daripada membuat jalan-jalan untuk manusia, untuk berjalan kaki dan juga untuk transportasi umum. Ya, itu semua kota di dunia itu mengambil contoh dari Amerika itu ya, karena industri mobil booming, akhirnya semua perencanaan kota mengikuti itu ya. Itu yang sangat disayangkan. Ya, oke. Kemudian sebelum kita masuk ke permasalahan kota, kita perlu tahu tentang well-defined versus ill-defined problems ya. Apa permasalahan yang terstruktur dengan baik dan apa yang permasalahan yang tidak terstruktur ya, yang tidak bisa diprediksi solusinya. Ya, di sini kalau kalian mungkin sudah tahu ya, di arsitektur kita biasanya menggeluti ill-defined problem ini. Ya, kalau well-defined problem or theme problem in architecture and allied design discipline are those problems in which the end and the goal have already been prescribed and identified. Jadi di sini sudah ada resepnya, prescribe and identified, dan sudah teridentifikasi nanti bagaimana wujudnya ya. Salah satunya contohnya adalah space planning problem ya, bagaimana mengatur hubungan ruang ya, merencanakan penataan pola ruang. Itu kita bisa belajar dari presiden, bisa belajar dari standar tentang bagaimana merencanakan ruang yang baik ya, seperti itu. Tapi ada juga yang namanya ill-defined problems or wicked problems are defined as those problem in which the end and means of the solution are unknown. Ya, ini tidak hanya di arsitektur tapi juga di urban design. Ini perlu untuk diidentifikasi dan diinvestigasi sebelum ada upaya untuk membuat solusi desainnya. Ya, solusi desain yang cocok gitu. Jadi di sini terkadang ill-defined problems ini muncul ketika di brief tersebut ya mungkin klien itu menginginkan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang inovatif, katakanlah seperti itu, lain daripada yang lain. Itu Anda tentunya melakukan riset di situ. Yang perlu riset dulu, perlu ya tidak hanya preseden, ya tidak hanya melihat secara preseden secara tipologi, tapi preseden yang lain. Ya, kalau Anda melihat preseden secara tipologi, berarti Anda melihat pola-polanya saja ya, seperti space planning problem ini. Kemudian tinggal mengambil mana yang cocok. Ya, tapi ill-defined problem itu tidak menemukan sesuatu yang cocok ya, dan mungkin solusinya adalah sesuatu yang baru ya. Contohnya itu seperti rancangan OME Seattle Library. Nah, itu sesuatu yang dimulai dari ill-defined problems ya. Bagaimana membuat perpustakaan yang dia juga menggabungkan dengan ruang publik ya. Jadi seperti itu briefnya. Jadi bagaimana membuat
perpustakaan dengan digabungkan dengan ruang publik yang ya dia lain dengan perpustakaan konvensional ya. Biasanya perpustakaan konvensional itu eh, tampilannya seperti bangunan pengadilan gitu ya. Bagian depannya itu didominasi oleh kolom-kolom bergaya Romawi gitu. Kalau kalian pernah lihat film John Wick, yang ketiga, kan John Wick kan lari ke arah perpustakaan ya untuk mengambil ini yang dia sembunyikan di dalam buku, yaitu kan dia lewat tipikal sekali ya modelnya itu, dia naik tangga kemudian melewati deretan kolom-kolom Romawi ya, seperti itu ya perpustakaan yang konvensional. Tapi oleh OME itu diubah ya, ya juga tampilan luarnya diubah ya, dan juga bagaimana tatanan di dalamnya, bagaimana Anda beraktivitas di dalam laboratorium perpustakaan, maaf, itu berbeda ya, sudah berbeda, tidak seperti perpustakaan konvensional yang ya isi rak-rak bukunya ya seperti perpustakaan ITS gitu ya, gitu ya, perpustakaan pusat itu ya. Jadi ini perlu ya, well defined problem versus ill defined problems, ini perlu Anda ketahui juga. Nah, ini saya ambil dari disertasinya Pak Hari Purbo. Ini beliau menyebutkan ya, dari Departemen Pekerjaan Umum atau Department of Public Works itu mengidentifikasi ada 4 urban design problems ya. Tapi di sini beliau sebenarnya hanya mendefinisikan contoh-contoh project ya yang bisa Anda geluti di urban design ya, yang artinya ya Anda mungkin menemukan beberapa problems ini di level ini yang disebutkan oleh Department of Public Works ini, oleh Departemen PU. Jadi yang pertama itu urban development in built up area, jadi pengembangan kota di area terbangun. Kemudian urban development in conservation area, pengembangan kota di area konservasi. Kemudian yang ketiga, pengembangan kota di area baru, ya, tentunya di lahan kosong begitu ya, atau lahan yang kemudian dikosongkan, ya, new area. Kemudian pengembangan kota di area di mana terjadi pencampuran dari ketiga fungsi yang sebelumnya. Ya, jadi bisa jadi build up area, new area itu menjadi satu lokasi misalnya ya, atau conservation area, dia new areanya dia berada di conservation area mungkin begitu ya. Nah, jadi bisa bercampur. Ya, yang pertama urban design in build up area. Ini a larger scale urban development in built area can occur in inner city commercial development. Ini bisa pengembangan kota di lingkungan terbangun itu bisa terjadi di area komersil ya, di dalam kota. Ya, area komersial di dalam kota. Itu ditujukan untuk biasanya untuk merevitalisasi atau membangkitkan lagi area komersial lama di pusat kota. Ya, contohnya itu di segitiga Senen ini Old Senen Triangle and Glodok area dan juga di Glodok itu, where entire city block have been newly rebuilt. Nah, ini memang dari sebelumnya ya kawasan itu sudah terkenal sebagai kawasan komersial. Tapi seiring perkembangan zaman, mungkin sebelumnya bangunannya di era kolonial itu satu lantai begitu ya, atau 2 lantai, sekarang bisa beberapa lantai begitu ya. Jadi seperti satu kompleks pertukuan besar. Ya, total redevelopment of an area has fairly great freedom of design control. Ya, ini biasanya
memiliki kebebasan untuk desain, but it still needs to respect its existing surrounding. Tapi perlu untuk juga menghargai bangunan-bangunan di sekelilingnya yang sudah dibangun sebelumnya, atau yang juga dia memiliki desain significance, ya. Jika dia memiliki keunikan desain, ya, katakanlah ada bangunan-bangunan di sekitarnya yang dia mewakili satu zaman tertentu. Nah, itu kita perlu hargai, ya. Dia kalau boleh dibilang, kalau untuk museum itu bisa dibilang sebagai artefaknya, ya, karena kota itu seperti kalian tahu, mungkin saya juga pernah menjelaskan, kota itu seperti museum raksasa, ya, yang di dalamnya itu ada bangunan-bangunan sebagai artefaknya. Itu bangunan-bangunan yang bisa jadi dia mewakili zaman-zaman tertentu, ya, bahkan mungkin dari zaman kolonial, sebelum kolonial, zaman kerajaan, mungkin masih ada jejaknya, ya, mungkin ada situs bersejarah di situ, ada petilasan misalnya, ya. Tahu nggak petilasan? Ada yang tahu? Petilasan itu tempat ini, ya, biasanya berkunjungnya raja atau orang-orang penting, ya, tempat berkunjungnya. Jadi ada misalnya raja yang dia pernah berkunjung di tempat itu dan diletakkan, ya, semacam prasasti atau apa, ya, yang kemudian benda tersebut dituahkan gitu oleh penduduk sekitar, yaitu terkadang kita melihatnya itu seperti makam, ya. Ya, tapi itu sebenarnya bukan, ya, dia petilasan, ya, ya, yang dituahkan itu tadi, itu yang kemudian membuat sakral, akhirnya dibuat, ya, seperti modelnya seperti makam itu, ya. Ada yang menyebutnya punden, ya, itu maksudnya itu tadi, ya, tempat mungkin raja atau orang penting begitu pernah singgah di sana atau bertapa di tempat tersebut. Nah, jadi itu sebagai, ya, warisan budaya juga, ya. Di kota Surabaya itu ada beberapa tempat yang disebut petilasan itu tadi, ya, yang dia ya memiliki ya, ada yang menyebut mungkin aura mistis atau area yang disucikan misalnya, ya, gitu. Sampai merambah ke sana, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian urban design in built up area, ini juga bisa berupa super block development. Ini super block development often takes place in built up area, especially in underutilized area near the CBD, as they offer the most profitable location in the city. Nah, tapi saya sebenarnya kurang suka, ya, dengan istilah ini, underutilized. Jadi di sini memang oleh Pak Purbo itu diberikan penjelasan, ya, di footnote catatan kakinya itu ada catatan kaki, underutilized area mostly in the form of mixture of residential and low intensity commercial land use, where the planned development intensity has not been reached or new development initiative is proposed by investor. The residential area is often in the form of kampung or squatter settlement, which is then cleared out of the land. Ini, ya. Jadi ini yang memang sering terjadi khususnya di Jakarta. Jadi banyak kampung-kampung, permukiman-permukiman penduduk itu digusur, ya, dalam tanda kutip direlokasi begitu, ya. Ya, bahasanya itu. Kemudian karena di situ ada investor yang ingin mengembangkan areanya sebagai super block development, ya, bisa terjadi seperti itu, ya. Example of super block development are the Sudirman CBD, the Mega Kuningan super block. Ini yang terkenal, ya, Mega Kuningan, ya, dan juga Sudirman. Ya. The highly integrated nature and the large size of super block development
call for more elaborate design control for each land parcel within the superblock. Ya, jadi di dalam superblock itu dia akan ada beberapa desain kontrol, pengendalian desain di tiap parcel lahannya itu ada lebih detail lagi begitu. The design control should also strive to maintain the relationship with the existing adjacent area as well as with the entire urban fabric. Jadi pengendalian desainnya itu seharusnya memperhatikan hubungan dengan area existing di sekitarnya, ya, dan juga urban fabric secara keseluruhan, jadi struktur kota secara keseluruhan. From urban design standpoint, the improvement program of existing urban kampung also require some sort of design control. Benar ya? Ya. Ya, jadi existing urban kampung itu juga memerlukan pengendalian desain. The design control is particularly relevant for public areas such as the alley and community facility. Ya, jadi ada yang namanya Kampung Improvement Program dulu itu zaman saya kuliah itu masih ada program KIP namanya ya, Kampung Improvement Program. Itu saya dengan teman-teman seangkatan itu belusuan ke dalam kampung, mensurvei kondisi lingkungannya, apa yang perlu diperhatikan, diperbaiki begitu. Itu kita data ya. Kita foto, kemudian kita masukkan, zaman itu belum ada kamera digital, ya, jadi kita masih menggunakan kamera lama, ya mungkin kalau yang sudah punya kamera digital itu yang anak orang kaya gitu ya, teman saya yang kaya gitu, dia bawa gitu. Meskipun waktu itu kalau tidak salah kemampuan kameranya masih 2,5 megapiksel kalau tidak salah ya. Atau mungkin lebih kecil dari itu. Pokoknya kemampuannya mungkin setingkat front kamera zaman sekarang ya, yang paling murah gitu. Ya, dan displaynya kecil sekali. Nah, untuk di Kampung Improvement Program ini kita melihat bagaimana gang-gang di kampung, kemudian fasilitas komunal itu perlu diperhatikan ya, misalnya public bath atau kalau bahasa Surabaya ini ponten ya, tempat pemandian umum begitu, kemudian open space, community hall, atau ini balai RW begitu ya mungkin maksudnya itu, apakah itu sudah tersedia atau tidak. Standard that are appropriate for kampung development which is different from the rest of the city should be adopted in the design control here. Jadi juga perlu ada standar tersendiri untuk area kampung ini. Ya, tapi ini kan kemudian ya sedikit bertolak belakang dengan tadi ya, underutilized tadi, gitu. Ya, di sini juga ada Kampung Improvement Program. Saya kurang tahu kalau di Jakarta seberapa luas ya area-area kampung yang dipertahankan itu. Kemudian ada urban design in conservation area. Ini some area within the city need to be conserved in terms of the high architectural quality of the old buildings. Ini memang perlu dipertahankan ya, di area-area yang perlu dikonservasi. Ini di sini lebih ketat, ya, it's straightforward, lebih ketat lagi. Dan hanya dibutuhkan sedikit aturan ya, few rules are sufficient to keep the existing condition. Yang lebih kompleks lagi, more complicated urban design control, ya, pengembangan urban design itu jika ada mixed area or new development, pembangunan baru, pengembangan baru berdekatan dengan bangunan atau area yang perlu dikonservasi, ya, perlu dipertahankan secara value sejarahnya. Ya, kalau di sini itu new building should be regulated so that they create
a strong relationship to their surrounding in order to capture the structure and scale of their historic neighbors. Jadi di sini diharapkan bangunan baru itu dia harus memiliki hubungan yang kuat dengan tetangganya, kiri kanannya, bagaimana. Ya lebih utamanya untuk secara ini ya structure and scale itu sama, ya. Bukan berarti Anda tidak boleh kreatif ya di sini, ya untuk satu bangunan baru yang ada di lingkungan kota lama. Ya, bentuknya bisa kemudian memakai material baru juga bisa, material modern yang didominasi kaca misalnya. Tapi perlu diperhatikan secara scale-nya juga ya, gitu. Ini perlu diperhatikan. Ya kalau skalanya saja dipertahankan itu Anda sudah ya menghormati, ya, menghargai bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya itu. Contohnya ini seperti panduan desain untuk Menteng Residential District. Jadi ini beberapa contoh urban design problems itu bisa bertempat di sini ya, di area terbangun, di area konservasi. Ya, area konservasi ini juga tidak hanya kota lama, tapi juga konservasi alam di sini ya, natural surrounding ya, konservasi alam. Ya, contohnya tepi sungai, riverbank, lakes, danau, marshland, area rawa-rawa, mungkin hutan bakau seperti itu ya, park dan lain-lain. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan kalau untuk konservasi alam itu adalah ekosistemnya. Bagaimana ini ya seperti habitat of bird and other animal is the main consideration. Bagaimana itu dipertimbangkan. Ya, di Jakarta most of the environmentally sensitive area are located along the coast, particularly the east and west part of Jakarta coastal area. Ya, di Jakarta itu juga ada ya area-area konservasi alam yang tetap dipertahankan sampai sekarang. Kemudian di area baru, ya ini biasanya active form pengendaliannya, jadi sangat aktif karena areanya area baru tadi ya, area kosong itu. Design control and unbuilt urban area that have the potential for new development constitute active form of control. Ini jika dibandingkan dengan existing urban area ya yang dia passive design control. Ya, jadi di sini biasanya untuk kota-kota baru menyebutnya ya, new towns kalau bahasa Inggrisnya. Most of the new urban development occurs at the outskirts of the city. Ya, biasanya memang berada di pinggiran kota yang ya lahannya relatif lebih fleksibel untuk dikembangkan dibandingkan di pusat kota. Contohnya di sini adalah seperti di Bumi Serpong Damai, gitu. Ya, contohnya di Jakarta. Ya. Ya, namun di kota baru ini juga, ya di pinggiran kota itu diharapkan active design control-nya ini pengendalian desainnya ini menghindari hotspots development. Hotspots itu campur aduk ya, gaduh-gaduh gitu. Pengembangan secara campur aduk yang tidak jelas. Ini bisa terjadi ya di pinggiran kota. Ya, the bring development occur in large residential subdivision, new industrial area, as well as development by individual landowners along transportation network around the city. Ya, ini biasanya memang berada di pinggiran kota, namun juga bisa lack of design control in the fringe area di pinggiran kota, as demonstrated by new residential development that are isolated from their surrounding neighbors. Ini memang umumnya terjadi ya, kemudian apa yang disebut sebagai gate communities. Ini biasanya terjadi di pinggiran-pinggiran kota karena developer itu biasanya promosinya ke calon pembeli itu adalah lingkungannya itu sudah tersedia berbagai fasilitas.
kemudian pintu gerbangnya hanya satu. Ya tentunya alasannya jelas ya, alasannya supaya kawasan perumahannya ini aman, bebas dari pencuri, katakanlah begitu ya. Tapi biasanya kalau yang disebut aman, bebas dari ini gangguan itu tidak disebutkan di brosur ya. Ya biasanya mereka cukup menyebutkan one way atau one gate system gitu, kemudian dijaga security 24 hour dengan CCTV surveillance biasanya gitu ya. Itu promosinya yang ditulis seperti itu. Ya, tapi itu yang salah sebenarnya. Ya itu yang ditentang oleh arsitek planner atau planner ya, para perencana kota. Ini biasanya timbul dispute atau ketegangan ya di antara arsitek dan perencana kota. Ya kalau dari arsitek memang kita memandangnya adalah bagaimana area terbangun itu aman dari gangguan. Tapi kalau dari perencana kota itu mereka memandangnya bagaimana suatu area itu hidup kurang lebih 24 jam begitu. Nah, itu kan bertolak belakang ya. Di satu sisi itu kalau kota yang baik itu adalah kota yang hidup 24 jam gitu, tidak pernah sepi. Tapi di sisi lain itu mengundang kriminalitas. Ya, ini akhirnya kemudian selalu timbul pertentangan ya antara arsitek dan perencana kota. Kalau arsitek memandangnya perencana kota itu tidak tahu tentang desain, ya, tidak tahu tentang estetika begitu, ya memandangnya selalu seperti itu. Ya, tapi perencana kota juga sebaliknya, ya, mereka arsitek tidak tahu tentang bagaimana kualitas kota yang baik, nah, gitu ya. Akhirnya tidak pernah selesai ini. Nah, jadi urban design control in mixed area. Kalau tadi apa ini? Urban design control in new area ya. Ya, permasalahan urban design di mixed area arise from the need to integrate new development into the existing surrounding or to change the existing building in a way that it suits a new function without removing it from its evolving context. Ini susah ini sebenarnya ya. Kita harus melihat bagaimana konteks sekitarnya supaya kita tidak membuat gate communities gitu intinya. Ya, contohnya adalah urban development in mixed area is the redevelopment of former Kemayoran Airport. Ini contohnya di pengembangan area bekas Bandara Kemayoran di Jakarta. Itu dibuat commercial building, exhibition complex, housing juga ada, dan juga taman. Jadi ini berada di lingkungan lama ya, bekas bandara. The development area contain large area of unbuilt land, a historically protected building, and existing built-up area in its periphery. Gitu. Nah, kita masuk ke permasalahan kota ya. Kalau kalian ketikkan permasalahan kota infografik, ya, gitu saja ya di Google. Itu hasilnya bisa banyak sekali infografik yang bicara tentang permasalahan kota. Ya, salah satunya ini. Ya, bagaimana Jakarta itu tantangan sebagai megacity. Ya, salah satu dari 5 megacity di dunia. Ya, kalau yang lain ini ada Kairo Mesir, Manila, Karachi Pakistan. Harusnya ada India ya, New Delhi, mungkin kemudian Tokyo Jepang. Ini juga penduduknya dibandingkan dengan luasannya itu sekian ya. Dan permasalahannya ini dalam juta tentunya. Permasalahannya antara lain seperti ini. Ya, persentase kepemilikan rumah yaitu
mencapai sekian ya, hanya 51, artinya separuh dari itu, hampir separuh itu tidak memiliki kepemilikan sebenarnya. Ya, kemudian ketimpangan ekonomi, masuk 10 provinsi dengan rasio gizi, ya, gizi terburuk. Kemudian polusi, nah ini yang mengkhawatirkan ya. Kalau kalian perhatikan di sini, polusi kota Jakarta itu melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Dan air ini hanya 60% ya penduduk yang terakses air PDAM. Artinya ya banyak ya lumayan banyak gitu, hampir juga 40% itu kan hampir mendekati 50% ya ya artinya ya cukup banyak masyarakat yang dia tidak memiliki akses air bersih sebenarnya. Ya dari mana airnya kalau begitu? Ya tentunya ya dari saluran air yang mungkin berada di sekitar pemukiman, mungkin begitu. Nah, itu kan yang ya kalau dibandingkan dengan Romawi begitu, apa ini kemajuannya kalau begitu ya? Kalau sampai 40% penduduknya itu belum terakses air bersih. Nah, ini misalnya ya polusi di kota Jakarta itu. Anda bandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, ya ini ya, Bandung, Pekanbaru, Serang, Surabaya. Nah, Surabaya ini cukup ya sedang ya, tapi ini juga tetap ada polusi udara. Intinya kalau kalian bandingkan dengan Jakarta, ini sudah dituliskan ya tidak sehat bagi kelompok rentan. Nah, bayangkan itu ya kualitas udara di Jakarta. Kemudian ini juga permain terkait tanggap bencana. Ya ternyata kota-kota besar ya di Indonesia kita punya tantangan ini. Ya, yang paling besar banjir. Kalian bisa lihat di sini 60% ya bencana alam paling berdampak bagi masyarakat kota itu banjir. Kemudian yang kedua gempa bumi, ketiga erupsi gunung berapi. Ya ini kan kalau dekat dengan gunung berapi ya. Tapi Anda bisa lihat bahwa sebagian besar kota itu ya ini tantangannya ini. Sistem drainase kota dan infrastruktur pengendalian banjir tidak memadai. Ya, ini faktanya. Ya, faktanya ini. Jadi Anda bisa bandingkan dengan bagaimana peradaban kita Indonesia ini jika dibandingkan dengan perang Romawi ya, saya bandingkan saja dengan yang paling kuno begitu ya, peradaban kota paling kuno yang ya dia berpikir ya bagaimana mencari solusi untuk masalah itu. Ya kalau di Romawi mungkin tidak ada istilah banjir. Ya tapi dia berpikir keras bagaimana air bersih itu tersuplai dengan baik. Nah, mestinya kalau di kita itu bukan lagi sebagai masalah suplai air bersih, ya bagaimana caranya supaya tidak banjir ini. Ya, tapi di sini kita bisa lihat ya, kota-kota besar itu ya ini nilainya ini dari mana ini ya? Apa ini jumlah bencananya maksudnya? Oh ya jumlah bencana ya. Itu sampai sekian ini di kota-kota itu. Ya artinya sering terjadi bencana itu kan, itu ya dihitungnya. Ya ini tentunya contoh-contoh permasalahan kota dan juga ini ya saya sampaikan tadi ya kampung itu di Indonesia itu memang budaya kita ya bertempat tinggal di tempat yang sesak di kampung-kampung begitu di gang-gang ya itu tidak bisa dipungkiri ya tidak bisa kemudian kita bikin semuanya vertikal misalnya ya tidak bisa ya ini
semuanya dibuat rusun misalnya begitu ya, tidak bisa seperti itu ya. Ini tentunya kita secara kultur juga ada ya, dan memang ya ada sebutannya untuk permukiman semacam itu ya, kampung itu. Tapi ternyata di sini juga banyak permasalahannya ya. Dan kampung-kampung ini biasanya dia terletak di area kota, di area urban gitu. Dia bukan terletak di desa ya, tapi di kota-kota besar juga. Nah, ada kemudian diusulkan potensi penataan, strategi penataan. Tapi permasalahannya seperti ini, ya, legalitas tanah, saluran drainase, bangunan yang rapat, jalan rusak dan bergelombang, limbah rumah tangga, ya banyak sekali permasalahannya. Nah, kalau melihat dari permasalahan tadi ya, banyak sekali permasalahan kota. Sekarang bagaimana kemudian peran seorang arsitek, ya, seorang desainer. Ini saya ambil dari buku Salama. Jadi di sini Salama itu dia juga melakukan studi ya tentang apa itu, cross cultural architect planner role model gitu. Jadi dia dia membuat semacam riset gitu untuk melihat kalau dari lintas budaya barat dan budaya timur itu bagaimana memandang profesi seorang arsitek. Ya, di sini attitude-nya itu bisa kemudian ada beberapa macam ini. Ya, role modelnya itu mulai dari yang egois, pragmatis, facilitator, technical assistant giver, dan advocate. Ya, ini kalau saya baca dari penjelasannya Salama ya. Jadi kalau yang egois itu tendensi is to ignore. Ya, tendensinya itu biasanya to ignore acuh tak acuh ya, or superficially respond to the value system of the society. Jadi tidak ya karena egois ya, tidak berpikir tentang sistem nilai yang ada di masyarakat ya. Jadi di sini pedomannya dia adalah I give the people what I want gitu. Jadi saya berikan kepada masyarakat itu apa yang saya inginkan, karena egois itu. While the pragmatist role tend to totally accept the value system as is. Kalau pragmatis itu ya menerima apa adanya yang sistem nilai yang ada di masyarakat ya. Ya artinya ya mereka membantu, tidak membantu ya, pembantu artinya ya, kata kasarnya seperti itu akhirnya. Mereka menjadi pembantu dari masyarakat ya, yang masyarakat minta seperti apa mereka berikan. Ini juga tidak baik ya, karena keduanya ini egois, pragmatis itu cenderung pada pandangan arsitek secara tradisional ya, yang sudah kuno ya, seharusnya sudah ditinggalkan ya. Kemudian facilitator itu endeavor to interpret and then personally respond to the value system through the understanding of the entire range of socio-cultural influences. Nah, jika facilitator itu dia bertindak seperti interpreter, maaf, ya seperti penerjemah, ya, bukan entrepreneurial, tidak seperti wirausahawan gitu ya, yang ya yang diinginkan apa diberikan, tapi di sini dia penerjemah jadi melihat, membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi I help the people decide what they want. Jadi tidak memberikan tapi membantu. Ini kata-katanya yang berbeda ya. I help the people ya, bukan I give. Kemudian technical assistant giver itu architect serve as a resource for the community. Jadi kalau technical assistant itu arsitek bertindak sebagai pelayan masyarakat ya, pelayan masyarakat gitu.
Tapi ini juga masih berpandangan secara arsitek secara tradisional. Jadi I give the people what I can. Ya, jadi saya memberikan ke orang lain apa yang saya bisa. Jadi bukan apa yang saya mau ya. Jadi problem isu yang ada di masyarakat itu didefinisikan oleh masyarakat itu sendiri, ya dicari oleh masyarakatnya itu sendiri dan kemudian diberikan ke arsitek. Jadi di sini berawal dari permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian dibawa ke arsiteknya tersebut. In this respect, what the architect as a technical assistant giver does is basically similar to what the traditional practitioner does. Kemudian architect as an advocate, wah ini secara politik ya, political representative. Ini the role is quite different from that of the technical assistant giver. Since advocate architect are concerned with the political context of the community group. Jadi dia punya kepentingan politis ya di dalamnya itu. Ya mungkin ya seperti politisi begitu ya, menjanjikan. Ya mungkin seperti itu. Menjanjikan untuk ini ditampung aspirasinya, kemudian dijanjikan ya, design based on addressing local interest ya, apa yang masyarakat inginkan juga ya. They work within a political framework by engaging multiple point of view in traditional planning process. Ya, jadi perpandangannya juga masih secara tradisional. Ya, jadi equis, pragmatis, technical assistant giver dan advocate ini perpandangan masih secara arsitek secara tradisional. Gitu. Jadi apa yang ya mereka memberikan apa yang mereka bisa ya, atau mereka punya. Jadi tidak membantu. Ya, ini memang yang berat mungkin ya, fasilitator ini. Tidak tahu ini mungkin tidak dibayar mungkin begitu ya. Oke. Nah ini traditional role and or facilitator role. Ya, traditional role itu arsitek itu dipandang sebagai creative problem solver. Jadi ya kita dianggap seperti orang yang paling pintar ya, mungkin dianggap dewa mungkin bisa begitu ya. Kalau di zaman ini di zaman Firaun itu plannernya atau arsiteknya itu dianggap seperti dewa ya, karena mereka yang bisa mencarikan solusi ya, problem solver itu. Ya, ini since the architect has always been given a written architectural program or brief that he then uses or her problem solving skill to design a workable environment that hopefully respond to the requirement. Tapi kemudian facilitator role ini involve shifting from the architect as a problem solver to architect as an enabler, as someone who can facilitate problem solving. Jadi di sini tentunya cara kerjanya berbeda ya. Jika arsitek sebagai problem solver itu mereka bekerja sendiri. Ya, tapi kalau facilitator role dia bekerjanya berada di tengah-tengah komunitas ya. Mereka mungkin sering sekali bertemu dengan komunitas itu. Ya. Jadi biasanya arsitek may organize single event such as meetings and workshops. Ya, kalau di perancangan kota itu biasanya disebut focus group discussions. Ya, ini mungkin sudah dibahas oleh Bu Kiki sebelumnya ya. Ada beberapa jenis workshop begitu yang melibatkan masyarakat, komunitas sekitar itu untuk bertemu, untuk rembukan gitu ya, diskusi, bahkan juga sampai coret-coret juga, ikut coret-coret gitu. Ya, itu di satu workshop ya. Ada beberapa sebutan ya, ada yang menyebut design charrette gitu ya, ada yang juga disebut FGD itu focus group discussion. Ya,
kemudian ini manage long-term process that involve a series of interrelated event. Ya, ini memang yang melelahkan ya. Jadi prosesnya lama begitu, ya karena melibatkan banyak orang, and coordinate collective decision making with various people involved. Ini juga ya. In brief, long-term collaborative effort throughout the project, from the definition of the problem to the final recommendation. Nah, untuk memperkuat peran arsitek itu sebagai facilitator, itu biasanya menggunakan design games ini, ya untuk tujuannya untuk membuat masyarakat itu lebih berpartisipasi. Nah, ini mungkin kalian baru dengar mungkin ya, design games ini. Saya juga bentuknya seperti apa, mungkin saya pernah mengalami ya, tapi saya tidak yakin itu sebagai sebuah disebut permainan begitu. Ya. Ya, karena saya pernah terlibat juga misalnya seperti di project monorail di di Surabaya ya, monorail Surabaya itu saya juga pernah diundang sebagai perwakilan dari akademisi, saya dan Pak Angger waktu itu ya alhamdulillah punya kesempatan itu diundang untuk ikut terlibat di focus group discussion, tentunya lembaga dan konsultan, lembaganya pemerintah kota, kemudian konsultannya dari luar negeri. Saya lupa waktu itu ya konsultannya dari mana. Ya intinya kalau saat itu kita ditanya ya berbagai hal oleh konsultan itu, tentunya bahasa Inggris juga itu yang lumayan challenging ya. Dengan banyak orang gitu ditanya, kemudian dituangkan dalam bentuk sketsa. Ya, jadi mereka siap dengan peta besar begitu di satu area yang nantinya dipakai untuk monorail, pengembangan monorail, dan di situ kita diminta untuk mendeteksi ya apa saja strength, weakness, apa saja potensi dan masalah yang ada di tempat tersebut. Kemudian di akhir sesi kita diminta untuk presentasi. Ya sama seperti jika kalian bekerja di studio, ya tapi ini bekerjanya secara kolaboratif ya dengan beberapa orang, dan ada yang memimpin di situ, ya, dia yang kemudian membuat coret-coretan itu ya, atau salah satu orang yang bisa sketsa, bisa coret-coret, ya dia akan diminta untuk membuat sketsa itu ya. Nah di sini di slide ini dicontohkan ya, ada dua. Di tahun 70-an itu Henry Sanoff, kemudian di tahun 80-an itu John Hebreken. Ya, Henry Sanoff ini mendevelop games that can be used as instrument to achieve desired goal of the facilitator role. Sanoff game are design simulation intent to define design problem. Ya, jadi bagaimana games-nya itu untuk mensimulasikan desainnya, dan ini digunakan untuk mendefine design problem. Set community goal, explore spatial alternative, and study the community preference of the quality of environment. Ya, ini memang ya tujuannya itu ya untuk membuat masyarakat berpartisipasi. Itu ditanya juga goals-nya apa, kemudian problem sini yaitu tadi potensi masalah dari satu tempat itu seperti apa. Ya karena konsultannya sendiri mereka tidak tahu ya seperti apa kondisinya. Kemudian John Hebreken itu sedikit berbeda ya dengan Sanoff. Games-nya involve the actual making of decision. Jadi membuat keputusan desain, membuat keputusan desain tentang bentuk ya, about form in space. Jadi nah ini mungkin contohnya kita diminta untuk membuat model bangunan-bangunan gitu ya. Kemudian ditempatkan di satu koridor jalan, katakanlah begitu. Mungkin gamenya seperti itu, dan
Ini kemudian dibuat bahan diskusi ya dengan masyarakat sekitar. These have a strong and inevitable social dimension, and as such are influenced by the way in which involved parties interact. The two types of games were developed to encourage facilitation and collaboration through a continuous feedback process. Nah, ini memang tidak sekali ya. Waktu itu ya tidak lama sebenarnya. Mungkin tiga kali pertemuan kalau tidak salah ya workshopnya itu. Ya, kemudian yaitu tadi di akhir sesi presentasi untuk semua mendengarkan ya pendapatnya. Tapi dibagi-bagi ya kelompoknya itu, fokus grupnya itu. Ada yang fokus grupnya didasarkan pada aspek ekonomi, ada yang didasarkan pada aspek arsitektural, struktural misalnya. Jadi di situ ada perwakilan dari arsitek, mungkin dari dinas PU, Cipta Karya, mungkin seperti itu digabungkan jadi satu waktu itu. Kemudian yang dari ekonomi siapa-siapa gitu. Ada yang mungkin dari segi histori misalnya juga itu dari tokoh-tokoh masyarakat dikumpulkan. Ya, jadi ada beberapa kelompok begitu ya, ada beberapa kelompok. Kita rehat dulu karena ini bertepatan dengan azan asar. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kalau arsitek berperan juga sebagai fasilitator, arsitek planner, itu kalau Salama bilang ya, itu dia akan memakai desain games ini ya untuk menjaring aspirasi. Ya, ini juga tentunya dipakai oleh urban designer ya. Dan mungkin ini yang dimaksud Salama juga ya. Urban designer itu disebut arsitek planner gitu. Ya, kemudian untuk perkembangan kota untuk merespons permasalahan kota itu kita sekarang ada banyak ya konsep-konsep. Kalau kalian mungkin searching ini terminologi tertentu, misalnya smart city, kemudian green city, begitu. Itu yang sekarang istilah-istilah yang sering ya terdengar mungkin oleh kita. Itu memang tujuannya untuk membuat kota menjadi lebih baik ya, yang tentunya ya merespons permasalahan-permasalahan kota yang sekarang ini. Gitu. Ada juga low carbon city juga seperti itu. Ya, pandangan-pandangan utopis itu juga banyak ya, kota-kota masa depan itu nantinya seperti apa. Ada yang membuat kota terapung di atas air, kalau kota terapung di udara mungkin terlalu khayal ya. Jadi, tapi ada ya yang membuat konsep seperti itu, kota terapung di atas air itu, karena dipandang bahwa tanah ya, lahan yang tersedia di muka bumi itu jika dibandingkan dengan luasnya lautan, ya tentunya lebih besar lautan ya, tapi kita jarang sekali membuat kota-kota seperti itu. Ya, yang kita tahu membuat reklamasi itu kan sebenarnya juga bukan solusi yang baik ya, solusi yang ramah lingkungan gitu. Tapi membuat kota terapung itu ya mungkin bisa terjadi ya dalam beberapa dekade ke depan ya, karena sudah mulai dipandang lahan ini semakin menyempit ya di permukaan bumi, dan semakin banyak permasalahan ya jika kita tetap membuat kota yang ada di permukaan dataran bumi gitu ya. Tapi kalau di laut itu yang belum pernah ya. Tapi kita sekarang juga ada istilah-istilah lain ya, misalnya seperti placemaking itu
kita berupaya melihat bagaimana kita bisa mengadaptasikan kota itu dengan kondisi yang lebih ramah manusia, ya, karena kita ini sudah berangkatnya sudah mulai salah gitu, mulai dari awal kita uh, apa mungkin glorify value ya, itu masih ada mungkin sampai sekarang, value-nya value apa motorcar, motorcycle mungkin, value-nya mungkin itu yang kita angkat ya di era 60-an, 70-an itu jalan itu harus seperti ini ya, di semua untuk mobil. Kalau Anda berjalan kaki di sini dengan bebas itu tidak akan bisa ya, itu store nyawa namanya. Ya, ini kondisi kota itu akhirnya seperti ini ya, cuman dikuasai oleh bangunan dan kendaraan ya. Manusianya sendiri yang secara apa ini, yang secara lahiriah mungkin gitu ya, istilahnya itu dia yang menguasai kota itu serasa seperti di penjara di dalam bangunan-bangunan building block ini ya. Mereka tidak bisa leluasa berada di ruang terbuka begitu, malah jiwanya terancam ya. Ini yang kemudian memicu adanya ini istilah placemaking ini. Jadi bagaimana membuat area-area yang sebelumnya dikuasai oleh jalan-jalan kendaraan ini dibuat untuk manusia gitu. Nah, ini meskipun rendering ya di gambarnya ini ya, tapi sekarang sudah terwujud ini areanya yang sebelumnya tempat untuk kendaraan. Ya, ini area penyeberangan jalan dibuat berwarna-warni seperti ini, dibuat supaya lebih terlihat ya untuk orang pejalan kaki gitu. Bahkan dibuat selebar ini nih. Ya, dan jalan-jalan yang sebelumnya lebar-lebar dibuat kecil-kecil ya. Kalau Anda bandingkan ini ya, jalannya lebar-lebar kemudian jadinya dibuat kecil-kecil. Nah, di sini diharapkan lebih banyak manusia yang kemudian menguasai kembali ruang terbuka di kota itu. Nah, kemudian kita masuk ya tentang brief itu ya, apa yang dimaksud dengan brief. Ini saya ambil dari buku perancangan kota by design oleh DITR, Department of itu tidak hafal saya ya, DITR dari Inggris tentunya ya. Itu kalian bisa mencari literaturnya dengan mudah, atau saya bisa mengkopikan ke kalian ya literaturnya ini nanti. Ya, termasuk yang di ITR ini yang by design itu bukunya bagus sekali. Jika kalian ingin tahu banyak tentang urban design dan seluk-beluknya ya, yang istilah-istilah yang ada di dalamnya seperti apa, kemudian bagaimana proyeknya itu harus dilakukan, itu di buku by design itu lengkap sekali ya pedomannya. Nah, di sini juga disebutkan yang dimaksud brief, ini saya ambil dari glosarinya. This guide refer to site specific brief as development brief. Jadi juga sama dengan yang disebut development brief. Site specific brief are also called a variety of other name including design brief, planning brief, and development framework atau development brief itu ya. Jadi istilahnya bisa banyak sekali ya brief ini. Bisa kemudian disebut design brief, planning brief, dan development brief. Ya, ini di glosarinya juga dari sumber yang sama ini, referensi nomor 4, di sini saya beri keterangan. Kalau yang di belakang ini yang paling akhir, yang paling bawah ini dari referensi lain, tapi sebenarnya kalau dibaca juga sama ya definisinya. Ya, ini tapi di sini dia lebih memberikan tambahan ya tentang apa itu planning brief
Gitu. Kalau development brief ini a document prepared by local planning authority, developer, or jointly providing guidance on how a site of significant size or sensitivity should be developed. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan teman Anda ya, jadi brief ini semacam dokumen untuk panduan, ya, providing guidance untuk how a site of significant size or sensitivity should be developed. Jadi panduan untuk bagaimana suatu area, suatu lahan itu dikembangkan dan juga dilihat sensitivitasnya ya atau konteksnya di sini. Site specific brief are sometimes known as planning brief, design brief. Nah, ini kan sama ya. Ini juga planning brief, sometimes called a design or development brief. Guidance for the development of a specific site containing detailed guidance on land use, access, and urban design and planning obligation requirement. Ya, jadi memang isinya tentang panduan ya, bagaimana satu lahan itu dikembangkan nantinya. Kalau di planning brief ya nantinya isinya tentang bagaimana land use-nya, aksesnya, jalur transportasi dan urban design-nya ya secara kalau secara skala mikronya, bagaimana dari skala orang pejalan kaki itu merasakan kotanya, ini sampai di situ ya kalau urban. Ya, ini juga di buku by design itu dijelaskan dengan detail. A development brief set out in detail how the plan policy should be implemented on a specific site. A brief, ini ya isinya seharusnya express a set of coherent development principle based on analysis of the planning context. Is prepared for a site of significant size, sensitivity, or complexity. Minimize uncertainty and improve efficiency of the planning and development process. Ya, seharusnya ya brief itu. Can be used to promote development by identifying constraints, providing realistic ideas, and stimulating interest in mixed use and high standard of design. Nah, ini pentingnya suatu brief itu. Jadi tujuannya bisa ada beragam sekali di sini. Minimize uncertainty ini tentunya hal yang wajib ya untuk sebuah brief itu. Jadi sebuah project itu semakin jelas ya dengan adanya brief ini. Arahnya juga jelas. Can be used to promote development. Ini juga bisa untuk mendukung satu pengembangan yang sudah ada di satu area. Ya, by identifying constraint, providing realistic idea, and stimulating interest. Ya, ini melihat pada potensi dari satu tempat itu. Ya, jadi itu semakin diperkuat dengan adanya brief ini. What a brief does, nah ini juga ya dari buku by design, a development brief provide clear guidance on how site should be developed. It is potentially one of the most effective means of articulating the design principles for a site and implementing design and other planning policies. Kemudian, as design is an integral part of planning, there is no need for separate planning brief and design brief. Jadi, karena desain itu juga bagian dari planning, dari perencanaan, jadi tidak perlu ada brief terpisah ya. Planning brief dan design brief itu ya jadi satu. The outcome of the design and planning process on a particular site will be determined and influenced by policy and standard. Jadi brief itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal, policies and standard, kebijakan dan standar, market condition, kondisi pasar, local context, konteks lokal, ya karakter lokal, and the approach of designer and project manager, dan bagaimana pendekatan dari desainer dan project manajernya pimpinan project ya, project manager itu pimpro biasanya disingkat begitu. A brief can help to achieve a balance between this and to resolve potential conflict. Nah, jadi di sini memang diharapkan brief itu bisa membantu ya, mengarahkan desain, membantu memperjelas desain dan membawa keseimbangan ini di antara ini beberapa hal ini.
Nah, apa yang perlu tercantum dalam brief seperti ini, ya. Provide clear statement, tapi juga tidak hanya kalimat atau kata-kata, tapi bisa berupa juga foto, gambar, diagram. How the plans design policy could be applied on the site. Ya, bagaimana kebijakan pengambilan keputusan itu bisa diterapkan pada satu lahan. Ya, jadi tidak hanya lewat kata-kata, tapi juga bisa lewat gambar, diagram, dan foto. Memberikan ini juga evaluasi, appraisal, penilaian terhadap satu lahan. And that is an essential requirement for good design. Set out design objektif. Jadi ini juga membuat tujuan ya, tujuan dari desainnya itu sendiri, tujuan dari proyeknya itu. Biasanya goals ya menyebutnya. So the first stage of open design analysis and express initial open design idea. Convey the local authority hope and expectation. Nah, ini pasti ya. Ada aspirasi dari masyarakat lokal atau pemerintah setempat, ya, pemerintah lokal. Persuade developer of what the site has to offer and inspire them to design and plan for the highest possible standard. Includes a summary of the consultation undertaken and the authorities respond to the issues raised. Nah, ini brief juga perlu memberikan ini kesimpulan ya apa tentang atau rangkuman dari apa yang sudah dibicarakan gitu, didiskusikan. Ya, ini sebenarnya kompleks ya kalau membuat desain brief ini. Ini ada di buku By Design itu tadi. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam ya tentang brief, desain brief, khususnya untuk urban design. Nah, ini contohnya, contoh gambar-gambar yang bisa disebut sebagai desain brief ya, atau panduan desain itu. Ini contohnya di mana ya? Chelmsford Borough Council. Ya, mungkin saya membacanya salah ya, Chelms. Ya, saya membacanya seperti itu. Chelmsford Borough ini satu area di Inggris, itu mungkin kota kecil gitu ya. Nah, ini peta yang kiri isinya bagaimana ya sirkulasi dengan ruang terbuka. Nah, ini menggambarnya seperti ini. Ini yang massa ini diblok, dikontraskan dengan yang putih. Yang putih ini ruang-ruang terbuka. Ini bagaimana aksesnya ya, service provision ini. Kemudian new footpath cycleway ini direncanakan begitu di sekitar lokasinya. Kemudian yang ini untuk menunjukkan bangunan-bangunannya ya, dan penggunaan bangunan mungkin atau land use-nya. Land use dan building use. Jadi di sini ini use-nya C3 itu untuk residential, C3 ada stripnya itu residential above, tapi yang A1 mungkin yang di bawahnya ya, itu untuk shops. Jadi ada yang area residensial yang dia berada di lantai atas, tapi lantai dasar digunakan untuk pertokoan. Ada juga yang digunakan untuk pelayanan profesional services, mungkin seperti pelayanan kesehatan, mungkin begitu ya. Itu di blok sini, di A2. Nah, ini ya, C3, A1, A2, tapi juga dicampur ya. Kalau ini A1 saja. Ini ada A1, A2 dicampur jadi satu gitu. Ya, ada pertokoan, jadi jasa ini ya, professional services ini jasa. Shops itu perdagangan. Ya, perdagangan jasa di sini, penggunaan campuran gitu. Use penggunaan untuk food and drink food and drink ini servicing area. A3 untuk
servis jasa makanan ya, atau perdagangan jasa untuk makanan dan minuman itu. Ya, jadi ditentukan sampai ke building use-nya itu tadi. Ya, dan kemudian juga ya dibuat aksonometri, ya itu aksonometri untuk melihat leveling dari bangunannya. Kalau kita lihat di sini, ini cukup mewakili ya. Kalau kalian lihat levelingnya, meskipun ini tidak dibuat garis-garis begitu untuk menunjukkan jumlah lantai, tapi kita bisa lihat mungkin kalau yang ini, yang paling kiri ini 3 lantai, karena kita lihat ada seperti leveling ini, 1, 2, 3, berarti yang lainnya juga begitu. Untuk yang ini, yang leveling lebih rendah, ini mewakili 2 lantai, mungkin seperti itu. 2 lantai, ini juga 3 lantai. Nah, jadi kita bisa melihat ya, kalau dari aksonometri ini kita bisa melihat ketinggian dan juga akses ini. Nah, ini didesain ada akses yang dia berada di bawah lantai 2 bangunan begitu ya, menembus bangunan. Itu kita bisa lihat juga bagaimana ruang terbuka yang tidak didominasi oleh bangunan itu ada ya, posisinya di mana. Kalau dengan aksonometri ini terlihat ini, karena yang blok-blok bangunan atapnya diberi di blok hitam ini ya, di blok gelap gitu. Ya, ini kita bisa lihat di sini ada ruang terbuka, ini mungkin dimanfaatkan untuk taman. Ini juga untuk taman kecil. Ya, di dalam sini juga ada taman, di sini ada taman. Ya, jadi lebih terlihat ya gambaran 3 dimensinya. Ini yang paling sederhana ya kalau menurut saya. Jadi kalau ada yang di-rendering dengan indah gitu untuk bisa lebih terlihat nyata lagi ya penggambarannya. Ya, ada seperti itu, ada yang cukup seperti ini. Ya, intinya ketika ini dikomunikasikan ke masyarakat luas, mereka bisa paham. Ya. Mungkin juga tidak hanya gambar, tapi juga model, ya market yang disuguhkan ke masyarakat itu. Meskipun marketnya itu sederhana, ya, hanya bangunannya tidak terlihat seperti bangunan, jadi seperti blok-blok begitu dari kayu misalnya, yang dipotong dengan router gitu ya, dibentuk dengan router atau dengan laser ini laser printing begitu ya, bangunan-bangunannya dibuat blok-blok begitu, ditaruh di kota dasarnya. Nah, itu yang diberikan ke masyarakat gitu untuk mendapatkan respons ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ini dari tadi saya terus ini yang bicara. Silakan. Ada Dari pertanyaan? saya belum, Pak. Oh Mungkin ya. yang lain, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas responnya. Ya, mungkin yang lain? Silahkan. Ini berkaitan dengan urban problems dan architect planner role. Di sini saya tekankan di situ. Ya, brief ini ya karena bagian dari RPS, jadi saya berikan juga. Dan di sini referensinya yang saya ambil, referensinya ya, by design, urban design in the planning system toward better practice. Ini ya dari DITR, ini yang bagus ya, ini juga bagus. John G. Masianis ini Cities and Urban Life, ini juga bagus untuk kalian untuk jika ingin lebih tahu tentang permasalahan kota ya. Ya, tapi ini bukunya tentunya karena ini orang Amerika yang membuat, jadi lebih ditekankan pada perkembangan kota-kota di Amerika ya, yang sampai sekarang juga permasalahan kota itu masih muncul ya, seperti etnis minoritas itu juga dibahas di situ, level penghasilan ya, high income, low income,
itu bagaimana lingkungan tempat tinggalnya, itu dibahas di buku ini, di buku Cities and Urban Life ini. Ini buku yang bagus sekali, tapi saya tidak sempat membaca semua ya. Saya hanya membaca tentang yang why plan itu tadi, ya, kenapa merencana. Yang sampai sekarang mungkin masih ada, ya, kita masih melihat ada sisa-sisa feodal itu, ya, bahwa sebuah kota desainnya seperti apa itu tergantung ya siapa yang paling punya kepentingan di kota itu, ya, yang mungkin para landowners, pemilik lahan, tapi juga bisa orang-orang yang punya ekonomi yang paling kuat di kota itu, yang dia yang menentukan arah perkembangan kotanya, ya. Jadi tidak lepas dari itu ya perencanaan kota itu. Jadi kalau boleh dibilang itu ada titipan-titipan gitu ya untuk merencana suatu kota itu. Ya bisa seperti itu. Jadi orang-orang yang dia melirik ini ya lahan-lahan di pinggiran kota, kemudian ya dia miliki dulu sampai puluhan tahun menunggu jaringan jalan yang dijanjikan pemerintah, ya padahal ya mungkin mereka juga ikut andil untuk itu ya, tapi ya mungkin sebagian dari lahan mereka yang mereka beli itu kemudian diberikan ke kota. Ada yang seperti itu. Kalau kalian tahu sejarah ini ya, daerah sekitar ITS, sekitar bundaran ITS itu juga, itu sebenarnya jalan yang mengarah ke bundaran ITS yang dari Manyar Kertoharjo atau dari Kertajaya itu punyanya Galaxy ya. Ya kan di situ ada Galaxy Mall, kemudian ada perumahan Galaxy ya, di sekitar ITS. Itu yang paling kuat ya, orang-orang yang pengembang yang mereka punya kepentingan dan mereka menguasai lahan itu sangat lama ya, cukup lama di Surabaya. Ya, yang awalnya itu daerah pinggiran kota ya, ITS itu. Tapi ketika ITS mulai dibangun di situ, nah ITS yang menjadi magnet untuk pengembangan sisi timur kota Surabaya. Ya, di samping ada Kenjeran ya untuk wisata. Ya, tapi yang paling utama tentunya ITS itu, ya, karena kampus besar dia dibangun di sisi timur Surabaya, itu akan kemudian membuat magnet orang-orang untuk membuat pemukiman, membuat tempat perbelanjaan, pusat-pusat perbelanjaan, dan juga jalan besar yang sekarang sudah ada, MER itu. Ya, itu. Nah itu tadi yang jalan yang dari Kertajaya menuju ke bundaran ITS itu dulu milik Galaxy. Kalau kalian pernah merasakan jalannya itu seperti naik kuda begitu ya, kalau naik mobil itu atau naik sepeda motor tidak nyaman begitu ya lewat di jalannya itu karena jalannya tidak rata. Nah, tapi sekarang mungkin sudah diserah terimakan ke Pemkot Surabaya, akhirnya jalannya sekarang jadi mulus gitu. Tapi sebagian masih ada ya yang dekat bundaran ITS. Ya. Oke. Ada yang ingin bertanya di sini? Ada? Ya, kalau tentang mendefine problem, ya permasalahan kota itu banyak sekali. Anda bisa baca di Cities and Urban Life ini. Tapi ya tentunya kalau sebuah proyek urban design itu motifnya bisa beragam ya, bisa melihat dari
rencana 25 tahun ke depan Surabaya itu seperti apa. Nah, itu saya juga kurang tahu ya, itu yang merumuskan 25 tahun ke depan itu siapa ya. Ya pastinya yang pemegang kebijakan. Tapi mungkin juga itu tadi ya, ada titip-titipan itu tadi. Ya karena yang land owners itu ya tentunya nanti dia akan meraup untung ya ketika rencana kota itu menjadi kenyataan di 25 tahun ke depan. Ya, bayangkan yang pinggiran kota Surabaya yang dulunya mungkin harganya berapa, sekarang berkali lipat ya, area yang di sekitar Jalan Mer, apalagi ada sekarang Galaxy Mall itu, wah itu value-nya ya pasti kalau dibandingkan zaman dulu waktu masih rawa atau tambak ya harganya mungkin berapa ya dibandingkan dengan sekarang. Oke, ini saya belum sharing absensi. Sebentar. Masih bisa enggak ini ya? Masih bisa ya? Bisa, Pak. Ya, bentar. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah capek, Pak? Ya, waktu mendekati jam berapa ini? Masih lama kan? Buka puasa masih lama. Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah siang hingga sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.